Daging sapi adalah salah satu makanan yang sering dikonsumsi. Sayangnya, produksi daging sapi di beberapa negara tidak sebanding dengan permintaan. Untuk itulah berbagai negara berlomba untuk menciptakan sapi-sapi unggulan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu hal ini membuat variasi sapi dan jenis-jenis sapi semakin beragam. Sapi yang akan kita bahas sekarang adalah sapi yang memiliki ukuran super besar. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Five, Sapi ini persilangan dari Shorthorn dan Charolais yang dikembangkan peternak Belgia. Sapi ini mampu menghasilkan daging hingga 10 kali lipat dari sapi lokal. Belgian Blue mampu menghasilkan bobot hingga 1,5 ton dalam 2 tahun. Jauh di atas Limousin yang hanya 800 kg dalam 2 tahun. Sapi Belgian Blue merupakan sapi pedaging yang kekar dan berotot. Kulit yang dimiliki sapi Belgian Blue tipis dan sedikit lemah. Sapi ini bisa menghasilkan karkas 73% dari total bobot tubuhnya. four, Sapi Limousin merupakan bangsa Bos Taurus yang memiliki perawakan besar dengan perototan yang sangat baik. Bentuk sapi Limousin disukai para peternak karena memiliki bentuk yang besar, panjang, dan kompak, serta memiliki pertumbuhan berat badan yang cepat. Secara genetik, sapi ini adalah sapi pedaging yang berasal dari wilayah yang mempunyai iklim dingin dengan volume rumen yang besar. Sapi ini adalah primadona sapi pedaging di Indonesia, terutama yang ingin berkurban menggunakan sapi. Tak ayal harga sapi Limousin cenderung tinggi dibandingkan dengan sapi yang lain. three, Sapi Shorthorn merupakan jenis sapi dwiguna karena menghasilkan daging dan produksi susunya yang tinggi. Ciri-cirinya adalah kepalanya pendek dan lebar, tanduknya pendek mengarah ke samping dan ujungnya mengarah ke depan. Temperamennya baik dan memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Sapi Shorthorn sanggup beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Meski pada awalnya sapi ini adalah tipe sapi perah yang dimanfaatkan susunya, namun setelah melalui proses pengembangan, akhirnya sapi ini menjadi sapi pedaging yang sekarang banyak diternakan di berbagai negara.
3, Sapi Simmental adalah jenis sapi potong dari negara Swiss. Di Indonesia, sapi ini disebut dengan nama sapi metal dan menjadi salah satu primadona bisnis sapi potong. Di Asia, khususnya di Indonesia, banyak dikawin silangkan dengan sapi lokal agar berat tubuh sapi ikut naik. Persilangan sapi ini biasanya dengan sapi jenis ongole atau peranakan ongole dan menjadi sapi simpo. Berat tubuh sapi Simmental tergolong besar, lebih unggul jika dibandingkan dengan sapi lokal Indonesia. Harga sapi Simmental tergolong tinggi karena masih sangat sulit ditemui di pasaran. three, Sapi Hereford merupakan sapi potong keturunan Bos Taurus yang dijinakkan di daerah Hereford, Wales. Sapi ini mulai dikembangkan sebagai penghasil daging di Amerika sejak tahun 1840. Selain tersebar luas di Amerika Serikat, sapi ini juga terdapat di Amerika Latin, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Sapi Hereford termasuk ke dalam sapi jenis pedaging atau sapi potong yang mempunyai kemampuan menghasilkan daging dengan cepat. Di negara kita, sapi Hereford kurang berkembang, karena sapi ini lebih cocok hidup di daerah dingin yang ditandai dengan bulunya yang tebal. Gimana nih, sapi-sapi di atas cukup terbilang langka bukan? Selain bentuknya yang unik, sapi juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Semoga video tadi bisa memberikan inspirasi buat kalian ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, kalian mau kurban sapi jenis mana nih? Sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, and subscribe.